Seputar sholat Jumat, bolehkah sholat sunnah tahiyat masjid dan sholat sunnah wudhu ketika khutbah Jumat sudah dimulai? Mohon penjelasan Ustaz, manakah yang lebih utama untuk dilakukan apabila saya datang sholat Jumat pada saat azan? Bolehkah langsung sholat sunnah atau berdiri dulu menunggu azan lalu sholat sunnah pada saat khutbah? Kedua, pada saat khutbah langsung duduk atau sholat sunnah terlebih dahulu? Terkait sholat Jumat, Bu ya, jika kita terlambat datang bersamaan dengan khatib sudah masuk khutbah, baiknya kita melaksanakan sholat sunat dahulu atau kita mengikuti atau duduk langsung mendengarkan khatib pada saat itu. Saat khatib bicara, makmum telat, boleh sholat tahiyatul masjid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seputar sholat Jumat, bolehkah sholat sunnah tahiyat masjid dan sholat sunnah wudhu ketika khutbah Jumat sudah dimulai sementara posisinya baru datang ke masjid? Yang boleh hanya 2 rakaat, Anda pilih tahiyat masjid atau sholat sunnah yang lainnya yang disunnahkan. Wudhu kah, ya, sholat tahiyat masjid kah, atau sholat wudhunya, ya, ini dibolehkan, dipilih salah satunya. Yang jelas Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah melihat ada seorang sahabat masuk ke masjid, beliau sudah di mimbar, orang itu mau duduk, kata Nabi SAW, sholatlah dulu dan ringankan sholatmu, diringankan 2 rakaat saja. Yang saran saya tentu diniatkan tahiyat masjid, karena umumnya pendapat ulama mengatakan yang disunnahkan adalah tahiyat masjid. Saat manakah yang lebih utama untuk dilakukan apabila saya datang sholat Jumat pada saat azan? Bolehkah langsung sholat sunnah atau berdiri dulu menunggu azan lalu sholat sunnah pada saat khutbah? Kedua, pada saat khutbah langsung duduk atau sholat sunnah terlebih dahulu? Jawabannya, kalau kita masuk masjid sementara dikumandangkan azan kedua, yaitu azan sebelum khatib berkhutbah, maka sunnahnya kita langsung sholat sunnah, ya, tidak menunggu azan selesai. Kenapa? Karena menjawab azan hukumnya sunnah, sementara mendengar khutbah hukumnya apa? Wajib. Kalau kita menunggu azan selesai, maka kita akan sholat sunnah tatkala khatib sedang berkhutbah. Dan itu kita akhirnya meninggalkan sebagian kewajiban. Tetapi kalau kita tatkala di azan dikumandangkan kita sholat sunnah, berarti kita hanya meninggalkan sunnah menjawab apa? Azan. Jadi kesalahan banyak dilakukan oleh orang, kalau sudah azan mereka berdiri dulu, jawabin azan selesai baru mereka apa? Sholat. Harusnya langsung sholat saja, ya, sehingga tatkala khatib berkhutbah mereka sudah bisa dengar dari awal. Kondisi kedua, kalau dia datang khatib sudah berkhutbah, maka tetap dianjurkan sholat sunnah tetapi yang ringan, ya. Tidak harus baca surat setelah Al-Fatihah, ya, tapi intinya sholat yang cepat karena kita ingin melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan segera mendengarkan khutbah daripada khatib. Begini, Bu ya, izin bertanya terkait sholat Jumat, Bu ya, jika kita terlambat datang bersamaan dengan khatib sudah masuk khutbah, baiknya kita melaksanakan sholat sunat dahulu atau kita mengikuti atau duduk langsung mendengarkan khatib pada saat itu, karena menurut saya untuk khutbah tersebut masuk dalam rangkaian sholat Jumat tersebut. Terima kasih, Bu ya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan wawasan. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, negeri kita, penjuru negeri ini, selain kita yang lain madhab Abu Hanifah dan yang lainnya. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau Anda datang ke masjid, Anda mendapatkan 2 perintah. Perintah pertama, idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu, kalau mendengar Al-Qur'an, termasuk ulama mengatakan khutbah, kalau Anda ketemu khutbah, hendaknya Anda mendengar. Kan begitu? Hendaknya Anda mendengar. Wah, ini sebagian anak-anak muda hari ini loh, nggak usah sholat, langsung dengar. Ya, maksudmu benar, apalagi kamu ikut madhab Hanafi. Yang nggak boleh kan sombong. Sementara ada hadis lain, kalau kamu datang ke masjid, falyusarri qataini khafifatin, hendaknya kamu sholat 2 rakaat. Anda masuk masjid, loh, mana yang didahulukan? Ulama sudah menjelaskan, makanya tidak perlu kita meributkan. Sehingga dalam madhab Syafi'i mengambil bahwasanya, kalau Anda masuk masjid, biarpun khutbah sudah mulai, Anda memang punya kewajiban, punya tugas mendengarkan khutbah, tapi di situ ada perintah hadis, jangan duduk di masjid kecuali kamu sudah sholat 2 rakaat khafifatain. Anda sholat 2 rakaat. Itu yang diambil madhab Syafi'i. Yang jadi masalah orang sombong kadang-kadang. Yang Syafi'i, sholat, jangan gak sholat. Apaan tidak ngerti hadis ini? Nah, ini repot juga. Atau mengatakan, langsung duduk, dengar khutbah. Ini adalah kesombongan. Makanya ada seorang alim besar namanya Ibnu Hazm, dia menjadi orang hebat, cerdas ya. Dia adalah belajar ilmu agama setelah umur 27 Allah. Rupanya datang ke masjid, itu langsung sholat. Khutbah berdiri langsung sholat. Disampaikan seorang alim. Setelah sholat kayak khutbah cuma diingatkan, kenapa inti sholat? Langsung duduk. Tidak usah perlu sholat. Betul. Akhirnya besoknya pergi, karena dia menteri waktu itu. Dia pergi masjid langsung duduk ke masjid lain. Selesai Jumatan, Ustadz di sampingnya bilang, ente kenapa tidak sholat dulu 2 rakaat? Apa-apaan nih? Baru beliau langsung
terjun dunia ilmu, ternyata di situ perbedaan ulama karena ada nas-nas yang diambil dengan cara yang berbeda sehingga muncullah perbedaan ulama. Selagi Anda di Indonesia Raya, Anda mazhab Imam Syafi'i, Anda tidak usah ragu langsung di saat Anda masuk masjid, kemudian khutbah sudah berlangsung, Anda melakukan 2 rakaat khafifataini. Nah, gitu sederhana. Jadi pembahasannya ilmu. Jadi yang menjadi masalah ada sekarang anak browsing internet, langsung saja duduk, nggak usah sholat. Sudah begitu seolah dia fakih besar nyalain yang sholat. Atau sebaliknya, yang sudah sholat menyalain yang duduk. Tidak seperti itu. Ini adalah diskusi ilmu di antara para ulama, kita ngikuti. Makanya kalau Anda, dan juga kalau Anda melihat orang langsung duduk, berarti dia tidak menjalankan sholat tahiyatul masjid. Selesai gitu saja, enggak haram juga kan begitu ya. Assalamualaikum. Untuk Jumatan, adakah rawatib atau qabliyah dhuhur? Saat khatib bicara, makmum telat, boleh sholat tahiyatul masjid? Baik. Dalam konteks ini, Jumat, teman-teman sekalian, ada 2 penilaian di kalangan para ulama. Dan ini sudah tuntas sebetulnya. Pembahasan ini sudah tuntas. Yang pertama, ada dipahami bahwa Jumat itu pengganti zuhur. Diselesai. Jadi ketika menunaikan Jumat, tidak ada zuhur. Paham ya? Nah, ketika pengganti daripada zuhur, maka hukum-hukum turunan zuhur itu kemudian dibedakan dengan hukum-hukum Jumat. Misal, zuhur 4 rakaat, Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Zuhur tidak ada kultum, tidak ada khutbah, maka Jumat ada khutbahnya. Zuhur punya qabliyah di sini, maka Jumat diikat dengan keadaan khutbahnya. Begitu khatib naik ke atas mimbar. Kalau khatib sudah ada naik ke atas mimbar, maka semua jemaah diam. Maka bagian pertama ini, para ulama kemudian mengikat hukum, bagian pertama tidak dianjurkan atau tidak kemudian disebutkan, jadi sholat sunnah setelah adzan berkumandang pada Jumat saat khatib naik ke atas mimbar dengan mengucapkan salam. Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda sudah masuk di situ, kemudian Anda duduk, ya, misal dalam konteks setelah Anda tahiyatul masjid, kemudian Anda duduk, setelah itu khatib naik ke atas mimbar, alhamdulillah, mengucapkan assalamualaikum, kemudian adzan dikumandangkan. Adzan ini pembuka Jumat, bukan pembuka salat qabliyah, karena telah diikat dengan ketentuan khutbah. Anda dengarkan, begitu khatib kemudian naik khutbah, maka Anda tidak salat kembali. Tugas Anda mendengarkan. Ansitu wasma'u. Ansitnya diam, tidak bergerak. Wasma'u fokus untuk mendengarkan. Jadi tidak ada gerakan-gerakan lain, termasuk gambaran-gambaran salat dan semacamnya. Karena itulah kemudian sifat sunnah qabliyahnya, kemudian ini yang paling menarik, spesial untuk Jumat, dihadirkan dengan nama yang sangat indah, namanya salatul intidhar. Salat intidhar ini salat menunggu waktu pada masuk Jumatnya, menunggu khatib naik ke atas mimbar, dan dilakukan tanpa batas. Kalau qabliyah zuhur 4 rakaat ini nggak ada batas. 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, sampai khatib naik ke atas mimbar. Di pendapat yang pertama mengatakan qabliyahnya dialihkan kepada intidhar, salat menunggu khatib naik ke atas mimbar. Batasannya tidak ada batas, silahkan, tidak ada masalah. 2, 2, 2, 2, 2, 2, mau sampai 10, 12, dan seterusnya. Ketika imam naik, khatib naik ke atas mimbar, Anda berhenti salat, dengarkan. Adzan selesai, khatib langsung berkhutbah. Paham? Dan tidak ada salat di situ. Yang kedua kemudian menyampaikan, ya Jumat itu kan pengganti zuhur. Maka hukum zuhur yang fardunya berganti ke Jumat. Tapi karena waktunya bersamaan, hukum qabliyahnya tetap ada. Ini pendapat yang kedua. Tapi saya, walaupun saya tidak mengingkari teman-teman yang ini, tapi saya cenderung kurang sepakat dengan yang kedua ini. Cenderung kurang sepakat. Jadi, di mana letak kurang sepakatnya? Karena memang karena sudah khatib naik ke atas mimbar, dalil-dalil yang menguatkan itu diam. Diam, menyimak. Kecuali kasus yang pernah muncul. Pada seorang bernama Sulaik, ya, Al-Ghatafani. Sulaik datang saat Nabi sedang berkhutbah. Saat sedang berkhutbah, dia datang. Kemudian langsung duduk. Nabi mengeluarkan kalimat, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau seorang kan kamu salat 2 rakaat baru kemudian duduk. Posisinya datang dalam Nabi sedang berkhutbah. Maka secara tekstual, sebagian ulama mengatakan boleh ketika seorang datang, dia sedang khutbah, dia salat 2 rakaat, dan ini yang digunakan oleh sebagian teman-teman para ulama menyampaikan boleh 2 rakaat untuk mengambil sifat zuhurnya, mengambil qabliyahnya saat khatib sedang berkhutbah dengan mengambil keutamaan hadis yang tadi disampaikan. Tapi ulama Malikiyah kemudian merinci. Kata ulama Malikiyah, hadis itu ketika disampaikan oleh Nabi, bukan ingin menunjukkan keutamaan tahiyatul masjid. Tapi ingin menunjukkan keutamaan yang kedua. Apa itu? Ingin menunjuk ada orang baru datang ke sini. Belum tahu hukum masjid. Tetap yang diutamakan itu duduk sebetulnya. Tapi karena ini orang baru, dia belum tahu hukum. Dan masyarakat diminta untuk mengenalinya. Karena orang Madinah tahu, ketika masuk masjid, sholat, baru duduk. Orang ini orang asing. Nabi ingin menunjukkan pada khalayak, ini ada orang asing, tamu kita. Tolong nanti lihat siapa dia, kebutuhannya apa, bantu dia. Makanya tidak pernah orang ada datang ke masjid Nabi kecuali selesai urusannya. Dikenali siapa dia, datang dari mana, dibantu. Tidak punya makanan, pulang dapat makanan. Maaf kehausan, pulang dapat minuman, dan sebagainya. Di hadis yang pertama tadi, tentang datang saat Jumat, dinilai oleh ulama Malikiyah, ini bukan hadis menunjuk tahiyatul masjid, karena tahiyatul masjid punya hadis turunan yang lainnya. Ini hadis ingin menunjukkan pada kita untuk saling berbagi dan mengenali siapapun yang hadir di sekitaran kita. Itu poinnya. Dari 2 ini, mana yang kemudian Anda ingin pilih silahkan. Kalau ingin ikut yang pertama, berarti Anda duduk. Saat khatib kemudian berkhutbah, Anda duduk, simak dan dengarkan dengan baik. Dan ini yang saya pilih.
Tapi kalau Anda misalnya ingat pilihan yang kedua, maka saya pun tidak bisa memaksakan. Karena Anda punya landasan dalil yang disampaikan oleh pendekatan para ulama yang lainnya. Jelas sampai sini? Kalau Anda tanya pilihan saya, maka pilihan saya duduk, saya tidak tunaikan sholat 2 rakaat. Tapi saya duduk, saya dengarkan khutbah, karena dalil-dalil lebih kuat menunjuk ke arah itu. Paham? Tayyib. Jadi, kalau Anda tanya saya, dua-duanya ada landasan, tapi mana yang paling kuat? Kalau saya cenderung pribadi memilih untuk fokus mendengarkan khatib, tidak menunaikan qabliyah, dan qabliyahnya diawalkan kepada intizar. Persoalannya kenapa seringkali ada yang terlambat datang sehingga intizar tidak kebagian. Kan? Dan alasan yang kedua, semakin banyak orang datang terlambat semakin mengganggu khatib untuk menunaikan khutbahnya. Begitu mau ditutup, datang lagi. Begitu mau ditutup, datang lagi. Masya Allah. Akhirnya karena sering mengakomodir orang datang, disitulah kemudian tidak sempurna keadaan khutbahnya. Allah Ta'ala alam.